Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan hidup di dalam berkat Tuhan, berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu orangku yang benar akan hidup oleh iman. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat, akal budi supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kita buka di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah, kekasih Tuhan, dalam ayat yang tadi kita baca, ada beberapa prinsip dasar yang perlu kita pahami dengan benar agar menguatkan kita dalam keadaan situasi yang saat ini kita hadapi. Nah, kekasih Tuhan, prinsip dasar ini ditegaskan 4 kali di dalam Alkitab. Di dalam Habakuk 2 ayat yang ke-4, Roma 1 ayat yang ke-17, Galatia 3 ayat yang ke-11, dan ayat yang tadi kita baca, Ibrani 10 ayat yang ke-38. Dan prinsip dasar itu ialah orangku yang benar akan hidup oleh iman. Inilah prinsip dasarnya. Nah, kekasih Tuhan, di dalam ayat yang tadi kita baca, Ibrani 10 ayat yang ke-38, kita menemukan ada 2 prinsip dasar di sana. Kita akan melihat bersama-sama. Prinsip dasar yang pertama, yaitu kita adalah milik Tuhan. Sekali lagi kita bacakan ayat Ibrani 10 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah, kekasih Tuhan, garis bawahi kata tetapi orangku. Nah, kekasih Tuhan, kita menemukan ada kata orangku di dalam ayat yang tadi kita baca. Nah, kata orangku dalam ayat ini menunjukkan 3 hal di sana. Yang pertama, yaitu kata orangku menunjukkan bahwa kita adalah milik Tuhan, umat yang dipilih Allah untuk menjadi miliknya selama-lamanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata orangku juga menunjukkan status hubungan kita dengan Allah, yaitu kita adalah milik Tuhan, milik Kristus, dan keikutsertaan kita di dalam keselamatan yang disediakan oleh Kristus bagi kita. Yang ketiga, kekasih Tuhan, kata orangku juga menunjukkan bahwa tidak semua orang adalah milik Tuhan. Nah, saya berikan 2 bukti untuk kita semua. Nah, bukti yang pertama, yaitu ada orang saat ini yang hidup di neraka. Nah, kekasih Tuhan, saya mau mengatakan untuk kita semua bahwa tidak mungkin Kristus membiarkan miliknya masuk neraka atau dibinasakan. Coba bayangkan kekasih Tuhan, dari 100 domba hanya 1 yang hilang. Tuhan harus meninggalkan yang ke-99 domba itu dan mencari 1 yang terhilang. Nah, begitu pentingnya umat yang dipilihnya di hadapannya, di mata Tuhan. Dan bukti yang kedua, yaitu orang yang tidak percaya sampai mati. Ada orang yang tidak percaya sampai mati. Bahkan diinjili berulang-ulang kali. Dan mungkin juga Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dia tidak percaya kepada Tuhan sampai mati. Nah, kekasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa tidak semua orang adalah milik Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, yang bukan milik Kristus adalah mereka yang tidak dipilih Kristus. Ingat baik-baik kekasih Tuhan, yang bukan milik Kristus adalah mereka yang tidak dipilih oleh Kristus. Nah, kekasih Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena di antara sekian miliar orang yang ada di dunia ini, di muka bumi ini, kita termasuk di dalam orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan, untuk menjadi umatnya. Nah, kekasih Tuhan, kita harus meresponi kebaikan anugerah Tuhan ini di dalam kehidupan kita, kekasih Tuhan. Mungkin kita ini tidak sempurna, banyak kekurangan, banyak dosa. Tetapi di antara orang-orang yang berdosa ini, Tuhan memilih kita untuk menjadi miliknya. Tuhan memilih kita
untuk diselamatkan. Nah, kekasih Tuhan, kalau ada orang katanya orang Kristen tetapi mengundurkan diri, seperti di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Di dalam ayat ini ada kalimat apabila ia mengundurkan diri. Nah, kekasih Tuhan, itu dapat dipastikan bahwa orang yang mengundurkan diri itu bukan milik Kristus, alias dia hanya mengaku-ngaku milik Kristus. Karena itu pada akhirnya dia harus mengundurkan diri. Nah, kekasih Tuhan, saya mau menegaskan untuk kita semua bahwa kalau kita ini dipilih Kristus, maka tidak mungkin kita mengundurkan diri, karena Kristus menjaga, melindungi kita. Nah, kekasih Tuhan, jadi orang yang mengundurkan diri di dalam ayat yang tadi kita baca dapat dipastikan bahwa mereka bukan orang yang dipilih Tuhan. Oleh sebab itu, pada akhirnya mereka harus mengundurkan diri. Mungkin saja mereka mengaku-ngaku bahwa aku adalah milik Kristus, tetapi sebenarnya tidak, karena Kristus tidak memilih mereka. Pada akhirnya mereka harus mengundurkan diri, meninggalkan Kristus. Nah, kekasih Tuhan, kita menjadi milik Kristus itu bukan kita yang memilih Kristus terlebih dahulu, tetapi Kristus yang memilih kita terlebih dahulu untuk menjadi miliknya. Karena itu orang yang bukan milik Kristus tidak berkenan kepada Kristus. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-38 sangat jelas dikatakan bahwa apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi orang yang mengundurkan diri, orang yang bukan milik Kristus, tidak berkenan di hadapan Kristus, tidak berkenan kepada Kristus. Saya akan bacakan beberapa ayat untuk kita semua. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 11 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Nah, kekasih Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca sangat jelas status kita di hadapan Allah, yaitu kita adalah milik Kristus karena kita dipilih Kristus. Nah, kalau kita adalah milik Kristus, maka percayalah kekasih Tuhan, Tuhan akan menjaga, melindungi, memelihara miliknya dengan baik. Kita adalah milik Kristus, kekasih Tuhan. Jangan lagi takut, jangan lagi gelisah di dalam kehidupan kita. Jangan lagi mundur ketika kita menghadapi masalah, problem, pergumulan dalam hidup kita. Karena Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan memelihara kita. Karena kita adalah milik Kristus. Kita dipilih Kristus untuk menjadi miliknya. Nah, kekasih Tuhan, itu kebenaran yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Kita nggak usah takut lagi, karena kita adalah milik Kristus. Jamin 100%. Tuhan akan menjaga miliknya dengan baik. Karena bukan kita yang memilih Kristus, tetapi Kristus yang memilih kita menjadi umatnya. Nah, kekasih Tuhan, Kristus tidak akan membiarkan miliknya itu sendirian. Kristus itu selalu ada untuk kita. Kristus selalu tinggal di dalam kita. Tidak pernah Kristus membiarkan kita sendirian. Karena kita adalah milik Kristus. Kita dipilih Kristus. Kristus selalu ada untuk kita. Dalam segala keadaan apapun, Kristus selalu ada untuk kita. Nah, kita lihat prinsip yang kedua yang kita temukan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-38. Yaitu kita telah dibenarkan. Kita baca lagi ayat ini, Ibrani 10 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah, kekasih Tuhan, di dalam ayat ini kita menemukan kata
benar di sana. Nah, kata benar di dalam bahasa Yunani di dalam ayat ini memakai kata dikaios. Nah, dikaios ini artinya benar, adil, baik, jujur, tidak bersalah. Nah, kekasih Tuhan, kata dikaios benar menunjukkan dua hal di dalam ayat yang tadi kita baca, yaitu hal yang pertama, yaitu Allah adalah sungguh-sungguh benar dan Yesus Kristus adalah kebenaran di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, dan firman Allah ialah kebenaran di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17, dan orang-orang Kristen berasal dari kebenaran itu. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-19 sangat jelas di sana. Dan yang kedua, kata dikaios itu menunjukkan bahwa satu-satunya yang benar atau adil ialah Allah, dan Ia membenarkan orang-orang berdosa karena iman. Artinya bahwa Allah menempatkan kita ke dalam hubungan yang sebenarnya dengan dirinya, sehingga dapat disebut orang-orang benar, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kekasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Nah, kekasih Tuhan, orang benar harus hidup di dunia ini dengan iman kepada Kristus. Nah, iman di sini berarti kepercayaan yang kokoh dalam Allah, bahwa cara-caranya senantiasa benar. Apa yang dilakukan Allah selalu benar di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah salah di dalam rencananya dalam kehidupan kita. Allah selalu benar. Oleh sebab itu kita harus percaya kepada Allah dengan kokoh. Kita harus beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Karena apa yang dilakukan Allah dalam kehidupan kita, apa yang kita hadapi, Allah selalu benar. Allah tidak pernah salah. Dan rencananya indah bagi kita. Nah, kekasih Tuhan, kita harus setia kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kekasih Tuhan, kita harus setia kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan keteguhan moral kita untuk mengikuti jalan-jalannya. Jalan-jalan Tuhan kita harus mengikuti. Paulus mengembangkan tema-tema ini di dalam Roma 1 ayat yang ke-17 dan Galatia 3 ayat yang ke-11. Itu sangat jelas di sana. Nah, kekasih Tuhan, mari. Kristus adalah Allah yang hidup. Adanya ada sumber kehidupan. Sekali lagi kekasih Tuhan, Kristus adalah Allah yang hidup dan kepadanya ada sumber kehidupan. Di dalam Mazmur 36 ayat yang ke-10 sangat jelas di sana. Nah, kehidupan itu terjadi oleh karena firman-Nya di dalam Kejadian 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Mazmur 33 ayat yang ke-9. Nah, dalam firman itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-5. Dan hidup yang kekal, hidup yang sepenuh-penuhnya diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Nah, kekasih Tuhan, hidup yang kekal diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Itulah hidup yang sesungguhnya. Yohanes 3 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-36 sangat jelas di sana. Jadi kekasih Tuhan, kita tidak perlu lagi takut akan hidup ini. Karena kita adalah milik Tuhan dan kita sudah dibenarkan Tuhan. Pada akhirnya orang benar akan muncul sebagai pemenang di dalam pertandingan hidup ini. Nah, kekasih Tuhan, kita adalah milik Kristus. Maka kita akan dijaga, dilindungi, dan dipelihara Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan tidak pernah membiarkan miliknya itu sendirian. Dia selalu ada untuk kita. Tuhan selalu ada di dalam setiap keadaan. Ketika kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bagi kita. Karena kita adalah milik Kristus. Dalam keadaan yang sekarang ini kita hadapi, percayalah, Tuhan selalu ada untuk kita. Ketika kita membutuhkan pertolongan, perlindungan, penjagaan dari Tuhan, Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dalam segala keadaan, Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, karena kita adalah milik Kristus. Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi umat-Nya, maka Tuhan akan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena di antara bermiliar-miliar orang yang ada di dunia ini, kita termasuk orang-orang yang dipilih Tuhan untuk dibenarkan dan diselamatkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Anugerah Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah dengan menjadi milikku Tuhan, kami tidak takut lagi dan kami lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.